teman-teman belajar, jadi kita sama-sama belajar seperti itu. Nah, untuk tema sore ini kita adalah managerial training ya, managerial training outdoor, lebih ke tepat apa lebih ke spesial apa khususnya itu tentang training outdoor. Dan ini ala Motu Consulting. Kenapa kok ala Motu gitu? Karena namanya manajerial itu seperti di organisasi itu culture teman-teman. Jadi antara satu konsultan dengan konsultan lain atau satu event organizer dengan satu IO lain itu akan berbeda-beda seperti itu. Jadi yang kami sharekan di sini adalah apa yang biasa kami lakukan. Jadi bisa menjadi sudut pandang lain bagi teman-teman yang juga berkecimpung di kegiatan training outdoor gitu ya. Jadi bagaimana sih kalau di Motu seperti apa? Nah, nanti mungkin di akhir sesi bisa juga gantian nanti sharing di yang biasa teman-teman lakukan itu seperti apa, itu juga bisa sharing. Kami sangat terbuka untuk belajar gitu. Jadi kebetulan teman-teman kami di Motu ini dulu ikut organisasi yaitu di pecinta alam psikologi UGM gitu ya. Jadi secara culture di Motu pun juga kurang lebih hampir sama, dan cara manajerialnya pun juga hampir sama sebenarnya, hampir sama dengan ketika dulu kami di Palapsi, karena ya kami belajarnya di situ. Jadi kayak culture-nya itu hanya pindah aja gitu. Kalau dulu waktu masih kuliah di organisasi di kampus, kemudian setelah kuliah mencoba membangun organisasi sendiri, ya kita nggak jauh-jauh amat lah untuk culture-nya seperti apa. Seperti itu. Oke, Mas Ajam, boleh ditolong di next. Lupa kenalan terus moto itu apa? Kita siapa? Oh iya, maaf, memang sudah lama, saking sudah lamanya kita nggak ginian. Jadi Motu ini sebenarnya adalah konsultan rintisan ya. Jadi kita itu sama baru merintis, karena kalau istilah kerennya sekarang itu startup ya, konsultan startup yang fokusnya kami adalah di bidang SDM, sumber daya manusia dan organisasi seperti itu. Kalau produk kami itu baru tiga. Yang pertama adalah psikometri. Psikometri ini lebih ke bagaimana sih membuat suatu alat tes ya, buat suatu alat tes yang valid dan reliable lah seperti itu. Nah kalau di Moto ahlinya ada Mas Azam ini, dan juga ada tim juga yang kita kerjasama dengan beberapa akademisi ya, dari dosen maupun dari profesional seperti itu. Itu untuk psikometri. Beberapa proyek yang pernah kami kerjakan tahun kemarin, alhamdulillah ada sekitar 4 atau 3 ya, yang mungkin proyek agak gede itu kita sempat buat alat tes, alat asesmen untuk 2 badan negara ya di Jakarta sana, yang dipercayakan pada kami, tapi bukan pakai nama Motu sih, jadi timnya aja tim Motu, cuma karena saat itu perizinan kami belum siap, jadi kita pinjam bendera orang lain gitu. Tapi untuk yang mengerjakan tim kami seperti itu. Kemudian outbound. Nah, outbound ini lebih ke ya training outdoor tadi ya. Nanti mungkin saya akan menjelaskan kenapa kok judul hari ini menggunakan training outdoor, kenapa nggak outbound. Nah, nanti coba saya sharing dari sudut pandang saya gitu. Uh, jadi untuk outbound ini juga dulu sebelum pandemi kita sering dapat project outbound, kayak beberapa video yang teman-teman lihat di awal tadi itu adalah beberapa project kami sebelum pandemi ya. Jadi setelah pandemi ya otomatis yang outdoor ini agak berkurang, bukan agak berkurang, sangat berkurang sekali. Jadi dalam setahun kemarin setelah Indonesia menetapkan pandemi ya, sejak Maret tuh kami hanya mengerjakan satu kali training outdoor, itu pun juga baru-baru kemarin, akhir tahun kemarin itu dengan protokol kesehatan yang cukup ketat ya. Jadi kita harus adaptasi sih gitu. Untuk outbound sendiri juga kita tidak selalu pakai nama Moto juga, jadi beberapa kali kita menggunakan kayak kerjasama gitu. Jadi ada konsultan A gitu tidak bisa menggarap proyeknya, kemudian dilimpahkan ke kami, jadi semacam kayak second consultant, atau istilahnya tuh ya intinya tim kami yang mengerjakan, nah nanti yang proyeknya itu proyek mereka gitu. Itu beberapa kali, bahkan lebih sering seperti itu gitu. Terus Moto survei ini kita baru merintis sih. Jadi tentang lebih ke survei organisasi. Jadi ketika ada organisasi atau perusahaan yang pengen butuh mensurveikan bagaimana sih burnout di perusahaan itu, atau bagaimana sih kepuasan karyawan atau well-being di lingkungan kerjanya, itu kami bisa mengakomodasi untuk itu gitu. Kebetulan dari 1, 2, 3 ini yang cukup established itu baru 1, 2. Untuk ketiga ini kita baru baru start masih meraba-raba seperti apa. Gitu sih untuk penjelasan singkat atau perkenalan tentang Moto itu seperti apa. Gitu sih. Oke Mas Azam, boleh lanjut lagi ke yang tadi. Mungkin sambil perbedaan tadi ya, saya menunjukkan kenapa
hari ini itu kita outdoor bukan outbound gitu. Jadi kalau outbound itu sebenarnya untuk saat ini ya, outbound yang kita kenal umumnya saat ini tuh mengalami pergeseran makna dari makna sesungguhnya gitu. Jadi kalau namanya outbound itu sebenarnya juga kegiatannya itu full di luar gitu. Eh, Kayak kan dari outward bound ya gitu. Jadi seperti peserta itu kita ajak ke alam bebas selama beberapa hari selama 2 hari, 3 hari gitu. Bahkan ada yang sampai seminggu gitu. Itu benar kegiatan full di alam bebas. Jadi benar di hutan atau di sabana atau di gunung seperti itu full kegiatan gitu. Sedangkan kalau outbound yang kita kenal saat ini itu kan lebih yang secara awam ya. Kita ngomong secara awam kan, wah kegiatan outbound di mana di puncak, outbound di mana di Kaliurang gitu kan sebenarnya lebih ke training outdoor, itu bukan outbound yang sesungguhnya seperti itu. Kalau mungkin teman-teman Palapsi ya, di sini ada beberapa Palapsi ya, itu kayak kegiatan diklat kita itu sebenarnya outbound. Jadi kayak diklat di Turgo itu kan selama 2 hari ya, selama 2 hari itu benar-benar menjauh dari kota, terus di sana mencari titik, terus membangun tenda di tengah hutan, terus masak di tengah hutan, terus berdinamika dengan konflik yang ada. Nah, outbound itu sebenarnya seperti itu. Cuma ketika diklat-diklat pecinta alam itu belum bisa disebut outbound. Kenapa? Karena tidak ada kayak refleksinya. Jadi kayak debriefnya itu tidak ada. Jadi belum cuma kegiatannya outbound. Sayangnya untuk dijadikan outbound itu belum sempurna lah seperti itu. Nah, sedangkan outbound yang saat ini kita lakukan, yang bahkan juga sering mau lakukan itu sebenarnya ya lebih ke outdoor training. Jadi training yang kita didesain dan dilakukan di luar ruangan. Kenapa ya itu karena ketika butuh sesuatu, butuh ke toilet nih, kan bisa dengan mudahnya ke toilet hotelnya atau ke toilet villanya atau ke tempat venue-nya gitu. Sedangkan kalau benar-benar outbound di luar ya ketika mau mau ke toilet gitu ya harus menggali tanah ya, menggali tanah, bagaimana caranya. Jadi merasakan ketidaknyamanan gitu. Jadi intinya kan outbound itu bagaimana kalau saya dulu belajar di psikologi, kita belajar paling banyak itu ketika dalam kondisi tidak nyaman gitu. Jadi ketika kita merasakan kesengsaraan, benar-benar mentok dalam hidup itu, kita lebih banyak belajar di situ daripada kita dalam zona nyaman kita ya gitu. Jadi outbound atau kegiatan outdoor training itu didesain untuk kita dengan sengaja untuk keluar sejenak dari zona nyaman kita dengan kadar keamanan tertentu ya, jadi yang secara safety sudah terukur gitu. Nah, di situ untuk kemungkinan untuk belajarnya itu lebih tinggi daripada ketika kita dalam kondisi yang aman atau nyaman-nyaman saja. Misal kayak dalam kondisi kita waktu kuliah gitu, secara bulanan kita disuplai gitu kan, disuplai keuangan. Jadi ketika mungkin ada orang yang bilang, kamu yang hemat ya, soalnya cari uang itu susah. Tapi ketika kita masih aman-aman saja ya kita gak akan merasakan seperti itu. Tapi ketika udah mentok, wah uang cuma 50.000, tapi bagaimana caranya dia bisa bertahan di dalam waktu seminggu, itu kan kita belajar banyak tuh. Wah, biar caranya atau bagaimana caranya biar aku bisa survive nih. Itu akan banyak ide-ide muncul yang sama dalam kegiatan outbound atau outdoor training juga seperti itu. Jadi kita belajarnya itu lewat hal-hal semacam itu. Kita mengajak peserta untuk sejenak merasa tidak nyaman atau mengkondisikan suatu zona di luar zona nyaman mereka gitu, supaya apa yang akan kita sampaikan gitu ya, apa yang ingin dipelajari bersama itu bisa terserap dengan baik. Nah, gampangnya kayak simulasi lah, simulasi permasalahan gitu. Itu mungkin sedikit apa ya, kayak pembukaan ya tentang outdoor training itu seperti apa gitu. Oh ya, nanti kalau ada diskusi boleh langsung chat aja di kolom chat ya. Nanti Mbak DP atau Mas Azam bisa menyampaikan di akhir. Jadi nanti kita akan diskusi interaktif, lebih senangnya sih gitu, biar kita sama-sama belajar gitu ya. Karena bisa jadi yang saya sampaikan ini hanya dari sudut pandang Motu gitu kan, dari sudut pandang kami. Jadi ada sudut pandang lain, kami sangat terbuka sekali. Nah, kalau di kami di Motu ini biasanya untuk merancang suatu kegiatan outdoor training itu ada 3 fase sih. Ada 3 fase atau 3 tahap. Kita sebutnya sih pre, during, dan post. Nah, dalam belajar kali ini kita mencoba untuk mengulik 3 tahap ini. Jadi lebih ke bagaimana sih manajemen pre-nya seperti apa, during-nya seperti apa, post-nya seperti apa. Nah, pre itu adalah proses sebelum. Jadi proses sebelum hari H itu kita sebutnya pre sih. Itu istilah kami aja, itu istilah kami. Jadi untuk istilah di luar atau mungkin yang sering baca atau sudah baca e-book training atau buku tentang training terbitan luar gitu kan lebih
ada istilah khusus lah yang itu mungkin lebih apa ya, lebih akademik gitu. Pak, kita lebih gampangnya itu nyebutnya pre ya. Pre itu sebelum kan, dari pra itu. Terus during. During itu adalah kegiatan selama kegiatan itu berlangsung. Jadi kalau kegiatannya sehari ya duringnya ya hari H itu gitu. Atau kegiatannya selama 2 hari atau 3 hari ya duringnya selama 3 hari itu apa yang kita lakukan gitu. Bagaimana manajerialnya gitu. Terus pos itu adalah lebih ke paskanya, jadi lebih kegiatan paskanya, jadi benar-benar terkontrol gitu ya. Jadi setelah persiapan dilakukan dengan semaksimal mungkin, during dilakukan. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Gitu. Jadi bukan setelah kegiatan selesai ya udah, nah, nggak seperti itu. Jadi emang kalau di tempat kami biasanya emang ada kegiatan posnya juga, jadi paskanya itu apa. Dan di tempat lain pun juga sama sebenarnya. Cuma istilahnya mungkin digunakan beda. Jadi istilah yang digunakan bisa jadi beda. Karena saya pribadi juga selain berkegiatan di moto juga sering membantu kegiatan outdoor training di konsultan lain gitu. Jadi tidak hanya di moto saja gitu. Beberapa kali juga di luar moto sering, bukan beberapa kali sih sering. Bahkan saya pribadi ya belajar training outdoor ini itu juga dari orang lain juga gitu. Jadi kami mendapat pengetahuan atau ilmu ini secara gratis ya ketika ada orang yang ingin belajar gitu, ingin belajar kegiatan hal semacam ini, ya sangat terbuka. Kami sangat terbuka. Mungkin habis ini ada yang pengen belajar atau pengen mendirikan konsultan outbound sendiri, oh belajar aja pada kami nggak apa-apa. Jadi kami akan sharing apa yang kami tahu gitu. Karena kami mendapatnya secara gratis juga, kami ingin men-sharing itu secara gratis juga gitu kan. Seperti itu sih. Jadi untuk belajar training outdoor sendiri itu juga awalnya secara tidak sengaja, tidak sengaja sekitar 2012 atau 2013. Oh 2013. 2013 tuh mulai jam terbang ya, mulai bangun jam terbang itu 2013 itu. Dulu masih kuliah. Masih kuliah proyeknya organisasi kami kebetulan terus nggak ada yang menggendel gitu. Saya terpaksa ngendel gitu. Jadi sebenarnya bukan ilmunya ada dulu baru eksekusi enggak. Jadi kalau dulu itu justru kami itu eksekusi dulu baru belajar gitu. Baru belajar. Oh, ternyata manajerial yang seperti ini tuh kurang efektif. Oh, ternyata yang seperti ini tuh lebih efektif. Nah, itu. Dan sampai sekarang pun kita masih belajar. Jadi kami masih belajar. Belum habis-habisnya lah. Masih gampangannya kalau ilmu tentang training atau outdoor training itu 100 itu ya. Mungkin ilmu kami ya baru 5% lah. Belum ada 10% dari 100 itu gitu. Jadi masih cetek gitu. Terus sempat belajar setelah di organisasi, kebetulan ada beberapa dosen tuh juga yang aktif di dunia kegiatan training gitu ya. Kami diajak, terus dari situ kita belajar juga di sharing. Jadi, oh yang tidak kami dapatkan di kelas, kami dapatnya di lapangan. Jadi mungkin dosen itu juga ngajar di kelas. Cuma saya mendapatkannya atau kami mendapatkannya lebih banyak ketika di lapangan. Kenapa? Karena ketika salah atau apa itu langsung dapat evaluasi gitu. Nggak gini sebenarnya, bagusnya seperti ini. Kami pun juga punya sudut pandang gitu loh. Nggak gini Pak, harusnya seperti ini. Itu kita bisa kan belajar lewat situ ya. Jadi learning by doing lebih ke situ. Pernah juga mengalami kegiatan yang fail total ya pernah. Bukan total sih. 80% fail ya pernah. Jadi ya belajar dari hal semacam itu gitu. Dulu seperti itu gitu. Dan ini mencoba untuk merangkumnya kurang lebih selama 30 menitan ya. 30 menit dari apa yang kami tahu seperti itu. Next mungkin kita akan habis ini akan mencoba mengulik pre ya. Pre itu apa sih, apa yang kita lakukan biasanya gitu. Oh ini beberapa project di Motu ya. Ini entah baik yang kami kerjakan sendiri atas nama Motu, baik juga ada juga yang kami kerjakan kayak pinjam nama atau tim kami di hire oleh konsultan atau IO lain gitu. Itu yang pojok kanan atas kalau nggak salah di Bintan kalau nggak salah. Itu saat itu kita diajak senior kami di pecinta alam tuh, ayo aku butuh tim nih. Kita training yayasan itu pesertanya kebetulan dulu itu pelajar SMP SMA, terus ada juga guru, kemudian ada juga orang tua. Jadi ada 3 sesi saat itu di Bintan tuh. Jadi kenapa gambarnya itu di dalam ruangan. Jadi sebenarnya outdoor, tapi kenapa akhirnya fotonya di dalam ruangan? Karena saat itu hujan. Jadi emang tantangan di outdoor training yaitu kita sangat bergantung pada cuaca. Jadi kalau memang pesertanya nggak siap di hujan-hujanan ya, otomatis kita harus berpindah ke tempat yang lebih nyaman. Jadi kita tetap menghitung resiko gitu. Jadi walaupun kita membawa peserta ke zona yang agak beresiko, tapi ketika resiko itu terlalu tinggi ya kita akan geser gitu. Karena bagaimanapun safety itu nomor 1.
di dalam kegiatan training outdoor gitu. Terus di samping itu ya di beberapa tempat ya. Oke, next saja. Dan kami pun juga itu ketika ada project itu sebenarnya kita nggak murni dari tim di Moto juga. Kita sangat beberapa kali bahkan sering kali bekerja sama juga teman-teman yang mengguliti hal yang sama. Jadi wah aku butuh tim yang expertnya seperti ini nih. Nah, biasanya aku ngajak juga teman yang sudah expert gitu ya, yang emang sudah mendalami experiential learning gitu ya, itu kita ajak gabung. Atau juga ada teman yang dia itu sama sekali nggak pernah ikut kegiatan experiential learning, pengen belajar, oh ayo kita belajar bareng gitu. Selama mau belajar, wah sangat terbuka karena ya itu mungkin semangatnya karena saat itu kami belajarnya itu secara ada orang yang mengajari dengan semangat pun juga akhirnya kita sama juga ketika ada yang orang yang pengen belajar dengan semangat itu ya, wah kami sangat antusias sekali gitu. Oh ya, nanti juga selain saya yang sharing nanti juga ada 1-2 teman ya yang beliau itu memang senior saya gitu, senior saya dan sangat sering bahkan lebih sering menghandle kegiatan training outdoor. Nah, nanti kita akan kayak apa ya, biar ada sudut pandang lain gitu. Jadi kalau nggak salah tadi saya mengundang Mas Fembi ya. Kemarin sih ada Mas Imul juga kayaknya, nanti mungkin bisa saling cerita gitu dari sudut pandang beliau seperti apa gitu. Ya tadi karena ilmu saya itu masih cetek lah, terlalu cetek untuk dipelajari sendiri gitu. Oke, untuk kegiatan pre itu sebelumnya ya biasanya yang kita lakukan gitu. Itu kita yang pertama adalah membuat TNA. TNA itu Training Need Assessment. Itu istilah umum sih, tapi beberapa di tempat lain mungkin istilahnya beda. Tapi intinya adalah kita bagaimana merumuskan suatu permasalahan. Jadi permasalahan kita assessment lah gampangannya. Kalau di istilah psikologi itu kita assessment dulu. Training need-nya apa? Kebutuhan trainingnya itu apa? Dari mana sih ya kita bisa tahu itu? Ketika mungkin teman-teman di dalam satu organisasi dan di situ berpihak sebagai HR gitu ya, itu akan tahu bagaimana permasalahan di dalam organisasi itu akan udah tahu jelas gamblang gitu ya. Jadi ketika mau intervensi kelompok atau ada permasalahan, mau intervensi seperti apa lebih tahu gitu. Tapi ketika itu konsultan, jadi kayak mau tuh ada project nih, terus pengen ada suatu perusahaan atau organisasi yang ada permasalahan pengen diselesaikan bukan diselesaikan, tapi salah satu penyelesaiannya lewat kegiatan training outdoor gitu. Nah, itu ya mau nggak mau kita harus melakukan interview sih. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah interview pada HR-nya, atau kalau nggak HR-nya juga leader-nya, entah itu supervisor atau pemimpin. Terus bagusnya 360 derajat, jadi dari HR-nya kita bisa tahu permasalahan sudut pandang HR seperti apa, kemudian sudut pandang leader-nya seperti apa, entah itu kepala cabang kah atau supervisor atau bahkan kalau bagus direkturnya dulu pernah kita bisa seperti itu. Terus kita menggali juga dari salah satu peserta yang akan ikut. Nah, kita jadi kayak pemahaman itu secara holistik itu akan lebih bagus. Kenapa? Ya itu ketika kita udah semakin jelas permasalahan yang ada, itu akan semakin bagus ya. Jadi impact-nya itu lebih kena gitu. Itu yang dilakukan ya biasanya interview beberapa orang tadi. Kalau memang ada waktu dan ada kesempatan, itu kita bisa melihat bagaimana interaksi di dalam lingkungan kerja itu. Misalnya dulu tuh kita pernah mengerjakan, tapi dulu saya belum di Moto, tapi saya pernah mengerjakan bareng teman yang lain gitu. Kita datang ketika operasional. Ketika operasional tuh kita coba lihat-lihat di bagian-bagian itu. Jadi kita langsung, oh ternyata gini seperti ini. Jadi kita tahu gitu. Gitu. Terus setelah permasalahannya dapat gitu ya. Oh, permasalahan yang kami alami itu gini Mas, masalah komunikasi. Jadi kayak tim-tim kami sebenarnya tuh orang-orangnya jago-jago, tapi komunikasi satu bagian dengan bagian lain tuh kurang atau apa. Itu salah satu ya, misal kita contoh gitu. Terus dari situ terus dari kegiatan ini apa yang ingin diperoleh ya gitu. Oh ya, setidaknya mereka jadi tahu bagaimana sih biar timnya itu lebih solid gitu, timnya lebih solid atau apa gitu. Nah, itu kita mendata dari permasalahan, terus apa yang ingin disampaikan. Mungkin yang perlu saya garis bawahi di sini adalah training, sekeren apapun itu training, itu tidak bisa merubah habit atau kebiasaan secara sekilas gitu ya. Jadi kalau ada mungkin training meningkatkan motivasi, setelah ikut training pasti bisa, itu sebenarnya bullshit, menurut saya bullshit. Sebagai penggiat ya, saya penggiat. Karena apa ya itu, training itu
apalagi kalau cuma sehari 2 hari ya, itu targetnya lebih bagaimana orang tuh tahu dulu nanti. Jadi gampangannya bisa tahu, oh ternyata aku salah ya, itu lebih penting sih. Jadi bagaimana biar orang atau peserta itu bisa sadar, oh ternyata selama ini aku tuh kurang bagus dalam sifatku yang seperti ini, kurang bagus apa. Tapi untuk berubahnya itu kalau di tanggung jawabkan di trainingnya itu emang kurang kurang bisa ya. Kalau saya ngomongnya sih kurang bisa. Kenapa ya? Karena untuk merubah suatu habit itu perlu waktu gitu, perlu waktu. Mungkin kalau proses panjang gitu, biasanya kita lewat training tuh fungsinya adalah bagaimana menyadarkan. Jadi orang bisa tahu permasalahan yang mereka rasakan apa yang dan sebaiknya seperti apa gitu. Nah nanti tapi next-nya itu adalah lebih ke peran dari HR atau leader di organisasi tersebut. Karena bagaimanapun tanggung jawab konsultan adalah advice ya, advice atau membantu gitu. Tapi untuk eksekusinya next itu adalah tetap perlu internal itu sendiri. Gitu. Oke, next ke TNA tadi ya. TNA juga kita jadi tahu kira-kira untuk permasalahan semacam ini lama waktunya berapa, lokasinya seperti apa yang dibuat gitu. Nah setelah TNA-nya cukup sudah ada gitu ya, biasanya langkah berikutnya adalah kita membuat konsep. Buat konsep itu mulai dari aktivitasnya seperti apa, alurnya itu seperti apa, lama waktunya seperti apa, ini kita buat konsep di sini. Gitu. Nah, setelah konsep ini biasanya kita buat konsep nih dari kami buat konsep. Nah, konsep ini kita presentasikan kepada si klien. Nah, jadi kami menemukan seperti ini dan kami konsepnya buatnya seperti ini. Terus bagaimana nih ya? Bagaimana berikutnya? Apakah disetujui? Kalau memang disetujui, ya udah kita jalan gitu. Oke. Next. Belum next thing. Sorry bentar. Mungkin Mas Azam bisa di-mute dulu ya sementara ya. Oh, mau tuh. Oh ya, training outbound ya? Iya. Cuma 13. Oke. Oke ya, next ya, mesti lanjut. Bentar, maaf. Nah, konsepnya setelah kita, kok keluar? Apakah saya keluar? Oh, belum, nggak keluar. Jadi setelah konsep itu kita sampaikan ke klien, ketika mereka setuju, kita eksekusi. Tapi ketika nggak setuju ya kita ulangi lagi. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki segala macam gitu. Karena ya tadi ya kita di sini posisinya membantu klien atau organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya, kan seperti itu. Nanti partner lah. Nah, ketika konsep sudah disetujui, kita bisa menyiapkan tim. Nah, dari sini kita bisa tahu nih dengan kesulitan seperti ini, berarti kita butuh expert seperti apa. Kita butuh berapa trainer gitu. Kalau di kami biasanya lebih sebutnya fasilitator sih. Tapi di beberapa tempat trainer itu sebenarnya nggak ada masalah ya mau menyebut apapun. Tapi biasanya di kami lebih menyebut ke fasilitator gitu. Jadi fasilitator itu adalah orang yang memfasilitasi pembelajaran gitu. Jadi, karena filosofi yang kami anut ya, kami tidak lebih pintar daripada klien kami gitu. Jadi di sini ya kami cuma memfasilitasi gitu. Jadi kita mencoba menyiapkan aktivitas di mana mereka bisa belajar dari aktivitas yang kami rancang. Jadi dan itu mereka belajar dari apa yang mereka lakukan. Jadi bukan kami yang beritahu, oh harusnya kepemimpinan efektif harus A, B, C, enggak. Jadi kami hanya menyiapkan, makanya lebih istilah yang kami gunakan fasilitasi. Jadi memfasilitasi, jadi akhirnya disebut fasilitator. Itu berapa fasilitator yang dibutuhkan. Nah, itu kita yang membuat ini biasanya project officer. Nah, project officer itu adalah orang yang bertanggung jawab atau person in charge lah di tempat kami PIC gitu. Kita nyebutnya PO, project officer gitu. Itu orang yang bertanggung jawab dalam ini penuh gitu. Nah, di sini sih ada Mas Aji ya. Mas Aji ini dulu juga sempat jadi project officer di Motu gitu. Nah, dia ya itu tugasnya itu membuat konsep, terus diskusi dengan internal Motu, diskusi dengan klien, terus habis itu menyiapkan tim. Timnya tuh butuh berapa orang gitu, lebih ke situnya. Ketika udah tim semakin sedikit semakin efektif ya, itu lebih bagus sih. Jangan sampai oh ya tergantung tujuannya. Kalau tujuannya adalah belajar, itu timnya semakin banyak semakin bagus. Kayak waktu kami di pecinta alam psikologi, karena tujuannya adalah belajar ya. Ketika ada project itu, wah kita ngajak sebanyak mungkin orang, bukan sebanyak mungkin tapi kayak
harusnya bisa dihandle 5 orang, kita mengajak 10 orang. Kenapa ya? Karena kita pengen ada yang meneruskan dan ada belajar. Kan belajar paling efektif dengan menyaksikan atau dan melakukan secara langsung gitu. Jadi ada gambaran, kita aja. Cuma kalau udah konsepnya bisnis gitu ya, ya semakin sedikit semakin bagus. Kan otomatis kayak profit yang kita ambil bisa semakin besar kan, namanya juga bisnis gitu. Jadi efektif mungkin kan. Kalau emang bisa dihandle 5 orang ya kenapa harus ngajak 6 orang seperti itu. Kecuali emang kalau tujuannya untuk biar orang tersebut belajar gitu. Nah, ketika tim sudah ditembung gitu ya. Wah, misal saya menembung, wah kita butuh fasilitator yang expert nih ya. Saya minta tolong Mas Fembi misalnya. Oh, Mas Fembi, tolong dong. Ikut tim kami bisa nggak? Oh, oke. Kita rekrut. Nah, di sini sebenarnya project officer tuh tidak harus sebagai fasilitator. Jadi tidak harus dia itu bisa menjadi seorang fasilitator, nggak harus, tapi dia lebih ke bagaimana manajerial kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu tugasnya project officer. Tapi rata-rata ya project officer di kami sekaligus menjadi fasilitator juga. Jadi untuk timnya efektif tadi gitu. Timnya apa aja selain project officer? Biasanya itu ada fasilitator utama. Fasilitator utama biasanya ada tergantung peserta, jumlah peserta. Kalau pesertanya sekitar 50 orang, fasilitator utamanya satu aja sudah cukup. Bahkan 100 orang pun juga fasilitator utamanya satu itu sudah cukup. Biasanya fasilitator utama itu ya kayak orang yang di situ sudah bergelut dengan, udah paham ya dunia experience learning itu seperti apa, terus bagaimana menghandle sebuah kelompok. Jadi benar-benar ketika tim peserta kacau itu bagaimana dia menghandle segala macam, itu dia bisa, biasanya itu kami menggolongkannya fasilitator fasil utama gitu. Kemudian ada fasil yang junior gitu ya, berarti beberapa teman yang memang punya potensi atau baru belajar, nah di situ tugasnya untuk membantu gitu. Ada perkap juga, perkap itu yang bantu peralatan. Tapi biasanya juga di kami lebih efektif juga fasilitator sekaligus perkap gitu. Jadi emang ya karena efektivitas tadi ya. Tapi kalau dulu waktu emang tujuannya belajar ya, ada orang yang fokus ke perkap gitu. Jadi dia benar-benar bisa mendetailkan gitu ya, perkap apa yang dibutuhkan gitu. Dan yang pasti yang kita butuhkan lagi adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi ini juga penting. Pentingnya kenapa? Karena ketika nanti teman-teman misal pengen buka jasa outbound gitu ya, itu akan lebih trust dari klien akan lebih tinggi ketika kalian punya dokumentasi dari apa yang sudah dilakukan gitu. Entah itu video atau foto, minimal foto gitu. Jadi ini proyek yang kami lakukan dulu. Jadi ketika kami presentasi juga gitu. Jadi kita membawa sampel video atau foto gitu ya, kita presentasikan bahwa kami sudah mengerjakan proyek seperti ini, tingkat kesulitannya seperti ini gitu. Jadi klien jadi tahu gitu loh. Klien ketika ketemu kita, oh ternyata bisanya mereka tuh sampai batas ini. Jadi ketika emang targetnya lebih tinggi dan kita nggak mampu ya, kita biasanya akan meng-hire orang yang lebih mampu gitu. Ketika emang bisa dieksekusi sendiri ya, kita eksekusi sendiri gitu. Itu pentingnya dokumentasi, menyiapkan tim dokumentasi. Nah, kalau dokumentasi ini baiknya sih dia benar-benar fokus mendokumentasikan, karena ya ini penting sih, penting banget. Dulu waktu saya masih sering bantu dosen gitu ya, kami tuh lupa untuk dokumentasi gitu, karena saking ya niatnya, kamu bagian dokumentasi ya, tapi karena double job sebagai fasil juga, akhirnya ya dokumentasinya tuh terabaikan gitu. Padahal eman-eman banget untuk kalau dalam hal bisnis ya, untuk jualan berikutnya itu akan sangat menjual ya ketika kita punya foto-foto atau dokumentasi video dari proyek-proyek yang pernah kita kerjakan gitu. Nah, next, setelah menyiapkan tim, kita briefing. Pentingnya briefing ini apa sih? Nah, briefing ini si project officer itu menjabarkan setiap detail dari apa yang akan kita lakukan. Jadi mulai dari timnya siapa, tugasnya apa, nanti perharinya itu persiapan yang dilakukan apa, itu dilakukan. Briefing biasanya setidaknya, idealnya menurut kami adalah setidaknya seminggu sebelum hari H. Itu kalau kerjaannya atau proyeknya itu hanya 1 hari atau 2 hari, itu seminggu itu paling enggak menurut kami. Karena ya karena kami belum terlalu expert aja sih sebenarnya. Jadi semakin matang persiapan kan semakin bagus untuk eksekusinya gitu. Di briefing ya apapun itu dijelaskan, termasuk detail yang akan kita latihan atau apa gitu. Nah, setelah briefing itu biasanya kita ada simulasi, yang di sini nggak tertulis ya, ada simulasi. Simulasi kenapa bagi kami penting? Itu karena briefing itu memang menggambarkan, itu udah dapat gambaran peta lah gambarannya. Gambaran peta kita mau seperti apa. Tapi dengan simulasi itu kita jadi tahu, kita bisa mengantisipasi masalah kalau ada simulasi itu.
setidaknya simulasi itu ya bagaimana nanti kegiatan pas mulai dari pagi atau mulai sampai akhirnya kita simulasikan. Terutama bila ada tim baru atau tim yang di situ dia baru belajar experiential learning gitu ya, itu dia akan dapat gambaran utuh. Soalnya dulu saya juga pernah gitu bekerja tanpa simulasi. Jadi pokoknya saya anak baru terus diajak yuk garap ini gitu. Langsung ya emang belajarnya banyak sih karena tapi ya itu proyeknya kurang dieksekusi dengan baik karena persiapannya gambarannya kurang ya. Jadi improve-nya tuh di saat hari H itu aja. Gitu. Kalau ada simulasi kan kita udah melakukan terus ada kesalahan di sini kita antisipasi. Gitu. Karena waktu during itu pasti ada permasalahan. Tapi dengan adanya simulasi itu setidaknya permasalahan itu yang awalnya mungkin permasalahannya 80% gitu ya. Dengan adanya simulasi kita bisa antisipasi hanya ada 50% kesalahan gitu. Karena nggak mungkin ketika kita berinteraksi dengan manusia gitu ya, akan sesuai dengan benar-benar 100% sesuai dengan rencana kita itu nggak mungkin. Namanya juga kita berinteraksi dengan orang dengan banyak kepala ya, banyak kepala dalam training itu banyak kepala yang ikut di situ. Nah itu pasti ada hal yang tidak kita duga itu pasti. Gitu. Terus persiapan termasuk persiapan alat, logistik, transportasi, termasuk survei. Biasanya paling nggak bagusnya sih ada survei. Jadi kenapa perlu survei? Ini dilakukan sebelum briefing sebenarnya survei itu. Jadi ketika briefing tuh project officer sudah menampilkan gambar ya, foto-foto dari tempatnya itu seperti apa, karakter penduduk di sana seperti apa jika kita masuk ke desa gitu. Ini nanti untuk khusus training di desa maksudnya training yang blend dengan masyarakat ini akan saya minta tolong Mas Fendi, kayaknya beliau udah gabung di sini, nanti beliau akan cerita sedikit tentang pengalaman karena dia udah berpengalaman yang bawa beberapa perusahaan gede gitu untuk kegiatan training. Ini kayak semacam sosial gitu ya, sosial ke desa dan belajar barengan itu minta tolong nanti next setelah ini kali ya. Itu habis itu persiapan. Nah setelah persiapan kita matang, nah persiapan belanja segala macam, kalau menurut kami bagusnya idealnya adalah H-2 itu sudah selesai semua. H-2 aja benar-benar H-2 itu sudah selesai. Jadi kalau kegiatan Sabtu ya Kamis itu udah belanja segala macam gitu. Kenapa kok H-2? Setidaknya ketika H-1 itu kita menemukan alat yang kurang atau hal-hal yang kurang terantisipasi, lupa, itu kita masih punya 1 hari untuk menyiapkan lagi. Sedangkan kalau kita udah, gampang, besok masih bisa, kayak menyepelekan gitu ya bahaya sih. Beberapa kali ada hal yang miss segala macam. Nah itu pentingnya pre itu di situ. Jadi kita bisa mengantisipasi atau menyiapkan hal-hal yang kira-kira jadi masalah di hari H itu kita bisa antisipasi di awal. Gitu. Next. Kalau ada yang tidak jelas atau perlu boleh diskusi langsung aja di chat aja nanti biar Mbak DP, Mas Azam atau Mbak Rara yang menyampaikan biar dibaca gitu. Oke, next. Ini pas hari H ya, pas hari H. Ini gambaran training outdoor yang 1 hari biasanya. Ini gambar 1 hari itu apa tuh yang biasanya dilakukan dalam sehari. Nah, itu. Misal aja ini kegiatannya mulai dari pagi gitu. Pagi biasanya yang pertama ya untuk project officer kita datang di lokasi setidaknya bagusnya tuh sejam sebelum mulai. Itu maksimal mentok-mentoknya. Tapi ketika ada peralatan yang perlu diinstal dan itu cukup kompleks, ya setidaknya hari H-1 udah ada yang di lokasi gitu. Nyicil membuat alat atau membuat kayak menyiapkan arena untuk aktivitas yang akan kita lakukan seperti itu. Tapi pada prinsipnya semakin simple peralatan yang bisa kita lakukan ya kenapa harus kita buat ribet gitu kan. Pada intinya adalah bukan game atau aktivitasnya tapi lebih kepada mendeliver pembelajaran yang akan disampaikan gitu. Jadi di sesi 1 biasanya itu ada ice breaking. Ice breaking itu kesannya hura-hura ya, jadi wah mau ketawa-ketawa segala macam. Tapi sebenarnya bukan inti ya, tapi hal yang penting dari sebuah training outdoor ya di sini ice breaking ini. Bahkan yang mengisi ice break itu biasanya adalah fasilitator yang lebih senior, jadi sudah punya jam terbang. Kenapa? Karena di sini tuh kayak sebenarnya itu ada building rapport gitu. Bagaimana tim fasil mendekat atau ngeblend menyatu dengan peserta gitu. Bagaimana biar kita diterima, intinya itu. Kenapa perlu diterima? Kayak kita lah gampangannya ketika baru ada ketemu orang baru terus dia menasihati sesuatu kan, sopo sih wong iki ya? Siapa sih orang ini kok sok-sokan gitu. Tapi ketika kita udah ketemu teman lama terus dia cerita,
bagusnya tuh jangan seperti ini loh. Harusnya kan gini ya. Kan lebih diterima. Kalau ketika kita udah bisa menerima orang, apa yang dia sampaikan atau apa yang dia itu kan lebih mudah diterima. Nah, itu sama. Ice breaking itu fungsinya seperti itu. Jadi bagaimana kita building rapport dengan peserta itu. Jadi ketika ketawa bersama atau apa kan, ketika kita udah bisa ketawa bersama itu intinya si tim kita, tim fasil kita itu udah bisa diterima mereka gitu. Ketika udah bisa diterima ya, kita akan lebih enak untuk sesi-sesi berikutnya itu akan lebih enak gitu. Tapi ketika ice breaking-nya belum berhasil, ya dan dipaksakan untuk ke level berikutnya, ke sesi berikutnya ya bakal susah gitu. Karena belum ada penerimaan gitu, akan ketolak ya kan biasanya akan sering apa ya? Apa sih kayak pesertanya membandel segala macam sebenarnya itu karena mereka belum diperhatikan aja sih gitu. Mungkin next di diskusi bisa kita diskusi juga bagaimana sih biar kita mudah diterima peserta atau apa ya mungkin bisa kita ceritakan di diskusi nanti gitu. Speaking jadi kita buat grup, nanti grup-grup kecil karena biar pembelajaran itu lebih enak. Gampangannya kalau kita kayak stadium general ya, kalau di kuliah gitu kan, yang masuk ke dalam kita itu kan nggak seefektif ketika kita buat jigsaw gitu, kelompok-kelompok kecil langsung diberi satu tema, belajar ini kan kita akan lebih mudah masuk daripada ketika stadium general atau apa stadium general gitu ya, belajar apa kuliah umum bareng-bareng gitu. Nah, sama ketika di grouping tuh kita akan lebih apa ya lebih fokus aja sih biar lebih fokus aja biasanya satu grup tuh kalau di kami itu antara 8 sampai 12 di bawah antara itu ketika udah 15 ke atas tuh agak kurang efektif itu bisa jadi karena memang kami yang belum ahli ya kami belum ahli dalam fasil jadi kemampuan kami ya baru 8 sampai 12 itu sekitar itu ketika di bawah 8 ya sekitar 5 atau 4 itu terlalu sedikit. Jadi idealnya sih seperti itu. Jadi ketika ada peserta 100 orang, nah biasanya kita bagi 8 kelompok atau 7 kelompok seperti itu. Jadi di grouping itu tujuannya adalah biar mereka yang satu grup itu tantangannya adalah bagaimana biar satu grup itu ngeblend atau benar-benar kompak. Bagaimana biar kompak nah, itu di grouping itu. Jadi aktivitas yang dilakukan itu di simulasi bagaimana biar mereka tuh kompak dalam satu. Makanya biasanya kalau pernah ikut outbound, outdoor training gitu ya, kan ada buat yel-yel, terus disuruh ada maskot di dalam kelompok itu. Itu tujuannya biar itu. Istilahnya tuh swift trust, apa ya, kayak kepercayaan yang terbentuk secara singkat gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus saling percaya. Nah itu. Jadi walaupun baru kenal 1 menit, 2 menit, ketika ada satu kelompokan kita harus terpercaya ya, percaya dalam kelompok itu. Tujuan grouping itu sih. Gitu. Jadi ketika kelompoknya sudah solid ya di dalam grup itu biasanya ada sesi game post. Nah, game postnya adalah kayak inti yang pembelajaran yang ingin kita rancang ya gitu. Mungkin ada yang bertanya, sebenarnya pembelajaran apa sih yang disampaikan lewat training outbound atau training outdoor itu apa sih ya? Itu lebih ke soft skill sebenarnya. Jadi bagaimana problem solving di lingkungan sosial atau di lingkungan organisasi tempat mereka bekerja, terus bagaimana leadership-nya, manajerialnya, ya menyangkut hal semacam itu. Jadi bukan hal yang teknis ya. Walaupun pada kenyataannya ya ada hal teknis juga karena ketika mereka menyelesaikan tantangan itu harus menggunakan skill tali menali mereka, terus skill kecekatan mereka itu tetap lebih penekanannya pada soft skill. Jadi kalau konflik terjadi dalam tim gitu ya, tim kerja gitu, yang tim kerja bener yang profesional, itu kan kerugiannya gede. Karena timnya nggak produktif, akhirnya ya kerugian perusahaan gede. Tapi ketika kita mensimulasikan konflik dalam sebuah game, itu kan kerugiannya nggak gede. Bahkan kita zero kerugian ya, tapi mereka bisa merasakan konflik yang ada. Jadi kalau pas teman-teman pernah ikut outdoor training dan di situ terjadi konflik dalam tim, bisa jadi itu emang dirancang, by design gitu ya, dirancang supaya di dalam tim itu terjadi konflik. Nah, kenapa ya? Bagaimana sih kita belajar manajemen konflik gitu? Jadi konflik itu bukan dihilangkan ya, tapi bagaimana manajemen konflik itu, bagaimana manajerial konflik itu dengan bagusnya. Jadi bagaimana biar mereka tahu tentang manajemen konflik? Kalau hanya kuliah, hanya membaca buku nggak akan tahu, tapi dengan melakukan itu mereka jadi tahu. Oh iya di aktivitas dulu itu saya pernah terjadi konflik untuk menyelesaikan atau memutus balon itu bagaimana caranya terjadi konflik dalam timku.
terus bagaimana penyelesaiannya. Nah, itu mereka belajar di game pos ini. Nah, di sini biasanya ada di setiap game ini, di game pos ini ada fasilitatornya. Jadi mereka nggak hanya sekedar hura-hura. Jadi kalau terkesan bahwa outbound itu hanya hura-hura segala macam ya, itu kurang tepat sebenarnya. Jadi bukan berarti yang hura-hura salah, enggak ya, enggak. Cuma eman-eman kalau tidak sekalian ada debriefnya. Jadi kayak ada pembelajaran di akhirnya apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka rasakan. Jadi kan sebenarnya experience learning atau outdoor training kan bagaimana peserta itu belajar di apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan. Jadi apa yang mereka lihat di lapangan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan tuh dibuat sebuah konsep. Jadi konsep apa? Konsep pembelajaran gitu ya. Dan terus si fasilitator itu membantu mereka untuk mengkonsep itu. Jadi mengkonsep apa yang mereka dapat saat hari H itu dibantu. Jadi wah, ternyata dulu tuh pernah, ini pengalaman. Jadi dalam suatu emang kebetulan tuh direkturnya tuh kooperatif. Jadi ada satu perusahaan gitu ya, perusahaan. Terus di sana emang direkturnya tuh mau ikut, jadi benar-benar mau ikut dalam kegiatan itu. Ada 100 orang kayak nggak salah. Di situ kami blend, jadi yang biasanya sehari-hari jadi direktur, jadi direksi, dan segala macam yang ibaratnya orang yang dihormati di tempat itulah. Itu kita dalam setiap aktivitas tuh kita posisikan sebagai eksekutor, jadi orang yang melakukan. Terus orang-orang yang security, administrator, OB gitu ya, kita posisikan sebagai orang yang ngelit dalam game-game yang kita rancang. Kenapa ya? Karena salah satu pembelajaran yang ingin kami sampaikan adalah kan biasanya yang kami menemukan tuh wah si direksi atau pemimpinnya wah orang-orang tuh nggak bisa belajar, nggak bisa bekerja ya, orangnya gini-gini malas segala macam. Sedangkan yang dirasakan si anggota atau yang ada di eksekutor level eksekutor, wah aku tuh nggak dipahami seperti ini ya. Tapi dengan melakukan eksekusi itu, jadi ketika yang mereka biasa disuruh-suruh menjadi menyuruh, mereka jadi tahu, oh ternyata memimpin itu nggak semudah ini ya. Ternyata memimpin itu untuk memahami orang itu nggak semudah ini ya. Itu mereka nggak mungkin mereka dapatkan di dunia kerja, apa di kantornya kan. Tapi dengan kita bawa kegiatan outdoor training, mereka jadi tahu, walaupun hanya dalam waktu sehari aja, tapi mereka jadi dapat sudut pandang lain. Oh ternyata, oh ya pantesan bosku seperti ini ya. Emang untuk menyenangkan semua orang itu nggak bisa. Si pemimpinnya juga dapat hal yang sama gitu. Oh ternyata nek disuruh-suruh tuh nggak enak juga ya. Nek menyuruh-nyuruh asal itu nggak enak juga ya. Habis itu kita diskusi bareng gitu kan. Oh ya mas, jadi sama-sama tahu. Jadi kayak semacam awalnya sudut pandang di sini sama di sini agak di tengah. Jadi terjadi match gitu ya. Itu salah satu tujuan yang disampaikan di kegiatan outdoor training gitu. Terus ada game besar. Game besar ini biasanya dilakukan di akhir ya. Itu di mana semua peserta bisa ikut bareng-bareng. Tapi ini nggak wajib. Jadi dalam outdoor training itu nggak harus ada game besar, nggak. Ini hanya biasanya aja yang biasa kita eksekusi itu ada game besarnya gitu. Jadi kayak semacam biar secara secara grafik itu kayak meningkat gitu. Jadi semangat mereka meningkat dari yang awalnya senang-senang di awal, terus ada agak tekanan di dalam pos gitu, tantangannya gede. Jadi gimana yang awalnya belajar ngelit untuk problem solving di level tim kecil, bagaimana ngelit untuk problem solving di tim yang besar. Nah, itu bagaimana? Itu kan terjadi banyak pembelajaran di situ ya. Terus di akhir ada debrief. Nah, debrief ini nggak harus di akhir sebenarnya. Di setiap sesi itu bisa di debrief. Tergantung jam terbang dari fasilitatornya. Ice breaking itu bisa debrief juga. Misalnya, bisa di debrief juga. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, debrief itu adalah sesi refleksi. Sesi refleksi atau si fasilitator itu kayak menjadi moderator lah. Kira-kira pembelajaran apa yang didapatkan, terus apa. Fungsi hasil itu di sini adalah mengarahkan. Jadi dalam satu aktivitas itu pasti kemana-mana. Jadi kayak, dari komunikasi dapat, leadership dapat, terus problem solving dapat. Tapi fungsi fasil di sini adalah mengarahkan pembelajaran itu fokus pada satu hal. Misal di pos ini, aktivitas ini, kita ingin menekankan di leadership. Ya udah, ketika ada peserta yang agak menjauh dari leadership, kita tepikan. Maksudnya bukan kita tepikan ya, tapi kita kayak tarik lagi biar kita fokus membahas tentang leadership. Gitu. Jadi mungkin bukan bagusnya, tapi gamenya itu bisa jadi cuma 30 menit atau 1 jam gitu. Tapi debriefnya itu bisa sampai 2 jam gitu. Karena ya tadi, belajarnya kan mereka melakukan terus belajarnya itu. Cuma karena biasanya pada kenyataannya karena waktu terbatas, terus
klien minta game banyak ya akhirnya debriefnya nggak maksimal. Tapi kalau mau ideal debrief itu setidaknya 1 jam. Ya menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi ya, bisa salah ya, sangat bisa salah. Jadi debrief itu bagusnya setiap aktivitas itu 1 jam ya, minimal 30 menit lah, 30 menit itu untuk debrief. Karena kalau debrief cuma 15 menit, 20 menit, wah itu cukup kurang banget. Eman-eman banget sih, eman-eman banget untuk aktivitas yang sudah dilakukan gitu. Dan aktivitasnya itu nggak harus yang kompleks tuh, nggak harus. Jadi semakin sederhana itu semakin bagus menurut saya. Ini menurut saya, lagi-lagi menurut saya gitu. Itu untuk during ya. Terus di during ini juga biasanya terjadi berbagai perubahan-perubahan ya tadi, karena problem itu bisa datang dari mana-mana gitu. Nah, di sini fungsi fungsi project officer adalah sebagai harmonisator. Harmonisator istilahnya apa ya? Mengharmoniskan. Jadi kayak sebuah orkestra gitu kan. Ya si project officer sebagai konduktornya itu. Jadi bagaimana biar trompetnya itu meniup seperti ini, drumnya seperti ini, biar tetap terjadi harmoni, adaptasinya itu bisa terjadi swift gitu ya, halus gitu ya, nggak terkesan kita kaget gitu. Fungsi PO itu di sini gitu. Makanya PO itu tidak harus orang fasilitator, tapi dia harus tahu detail-detail alurnya. Jadi ketika ada alur di sini yang bermasalah, bagaimana antisipasinya. Makanya itu biasanya PO punya plan-plan. Jadi yang disampaikan ke teman ketika briefing ya mungkin plan A, plan B gitu. Tapi dalam pikiran PO, dalam otak PO itu harus ada tersedia plan sampai E lah minimal. Kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Ketika PO berhalangan, harus pasrah kepada siapa. Nah, seperti itu tuh tugasnya PO gitu. Terus pos, kalau nggak salah ya. Next Mas Azam atau Mbak DP ini yang share screen-nya. Nah, pos adalah kegiatan setelahnya. Ini penting. Menurut kami sangat penting. Kenapa ya? Banyak pihak yang melupakan tahap ini. Padahal ini sebenarnya tahap yang tidak kalah penting dengan persiapan dan during. Jadi pos itu beberapa yang kita lakukan adalah salah evaluasi. Jadi benar-benar evaluasi. Nah ini kami kebawa culture di tempat kami dulu, di organisasi kami dulu. Jadi setiap habis naik gunung, habis telusur gua itu pasti ada evaluasi. Jadi bahkan kadang kegiatannya itu naik gunungnya 2 hari gitu ya. Evaluasinya bisa 3 hari kadang-kadang. Ketika emang ada hal yang perlu dievaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya dilakukan hari itu juga. Jadi proyek selesai sore gini misal, malam kita langsung makan malam sekaligus evaluasi. Atau kalau emang nggak memungkinkan ya hari berikutnya. Tapi jangan sampai evaluasi ini lebih dari seminggu setelah itu. Jangan sampai H+7. Oh, bukan jangan sampai ya. Di kami maksudnya. Di kami jangan sampai H+7. Karena apa? Karena kalau udah lebih dari seminggu akan tertutup, lupa. Jadi detail-detail yang kita temukan ketika during itu akan lupa gitu. Biasanya kita minta tolong untuk setiap tim itu ketika during itu membuat catatan kecil. Jadi permasalahan apa yang mereka temui, catat biar nggak lupa. Poinnya aja sebenarnya. Karena bagaimanapun kemampuan otak itu kan terbatas gitu ya. Tapi dengan membantu ada catatan, itu kita jadi ingat setiap detail yang ada gitu. Kita evaluasi, apa yang dievaluasi gitu. Kalau di kami biasanya dievaluasi adalah pertama rencananya. Jadi kan kita si PO udah membuat plan ya. Plannya udah dibuat dan mengorganize sedemikian rupa gitu. Nah, dari situ apakah tidak? Kan tidak sesuai rencana. Nah, di situ evaluasi. Kenapa kok tidak sesuai rencana? Gitu. Itu dievaluasi. Dari prosesnya dievaluasi. Jadi baiknya seperti apa gitu. Kegiatan pre-nya, persiapannya seperti apa? Apakah kurang maksimal kah atau kurang gimana? Itu kita evaluasi. Termasuk evaluasi performansi tiap orang. Nah, PO-nya juga. Jadi yang mengevaluasi bukan si project officer mengevaluasi anak buahnya saya itu ya, tapi semua. Jadi evaluasi itu dilakukan 360 derajat gitu. Dan itu tidak asal-asalan, itu benar-benar evaluasi gitu. Biasanya di awal kita buat kesepakatan, pokoknya dalam evaluasi tidak boleh sakit hati gitu. Kalaupun sakit hati boleh, tapi setelah selesai evaluasi harus sudah selesai. Ya itu karena kita pengen menyelesaikan konflik saat itu juga gitu. Jadi ketika evaluasi ya iso sangat detail banget. Jadi Endro, wah kamu itu nggak on time ya datangnya, harusnya datang jam segini kok datang segini, terus wah kamu ketika penyampaian tuh omongannya terlalu cepat, nah, atau omonganmu tuh terlalu pelan, atau caramu menyampaikan harusnya nggak seperti ini kan gitu. Jadi disampaikan, jadi kita bercermin juga. Jadi kayak mengasah emosi. Jadi yang soft skill yang diasah itu bukan peserta saja sebenarnya, tapi juga si tim itu juga diasah dari situ gitu. Jadi kan kita jadi tahu
bagaimana sih pembelajaran yang ada. Jadi jangan sampai di sini peserta mendapat pembelajaran banyak, tapi timnya enggak gitu. Karena saya juga pernah diskusi dengan salah satu orang gitu ya. Ini saya nggak setuju. Ya, ketidaksetujuan itu hal yang sangat wajar sih. Saat itu beliau ngomong bahwa ya untuk dalam kegiatan outdoor training ya, yang penting peserta belajar. Jadi kita menyusun aktivitas untuk peserta gitu. Kita ya nggak usah nggak apa-apa. Tapi nih, menurut kami gitu ya, ya harus wajib. Wajib kita tetap wajib belajar. Misal kita mau membuat pembelajaran tentang kepemimpinan, tapi kita nggak bisa menjadi teladan kan ya, apa ya? Kalau menurut saya sih rugi aja sih. Masa kita mengajari peserta untuk lari 20 km per jam, dan kita nggak bisa lari sejauh itu ya, kita eman-eman aja gitu. Gitu sih. Jadi biasanya di setiap tim penekanan kami adalah setidaknya kalau kamu belum bisa jadi orang yang bagus sesuai dengan ideal, tapi kamu udah berusaha untuk menuju ke ideal itu. Nah, itu yang penekanan yang biasa kami lakukan di situ. Karena ya itu biar kami sama-sama belajar. Gitu. Dan evaluasi itu dicatat lengkap. Dicatat lengkap. Ini dalam 5 evaluasi ada 5 orang gitu ya. Ada 8 orang gitu. 1 orang bertugas sebagai pencatat gitu. Dan ketika dia bicara, karena semua orang harus bicara. Ketika dia bicara, ada orang yang menggantikan sebagai pencatat. Kenapa harus dicatat? Yaitu biar kita ingat. Jadi ketika jadi tahu kan biasanya kita baca evaluasi dari kegiatan yang sama. Oh, kita pernah melakukan kegiatan outdoor training selama 2 hari. Terus ada project 2 hari juga, kita baca dia. Oh, dulu itu permasalahan yang kita hadapi ini. Jadi setidaknya kita bisa mengantisipasi next di project berikutnya, jangan sampai masalah yang ada muncul lagi ya gitu. Terus membuat laporan. Nah, membuat laporan tugasnya PO sih, project officer. Jadi evaluasi itu dicatat ya di laporannya, termasuk ya bagaimana jalannya project segala macam. Terus evaluasi evaluasinya apa itu dibuat laporan yang harus detail sih. Emang kan kita kalau sudah melakukan sesuatu, kalau tidak semaksimal mungkin eman-eman. Jadi kita buat sedetail mungkin, yang sedetail yang kita bisa. Jadi sedetail yang project officer bisa, terus disampaikan ke kami gitu. Terus kalau menurut kami, oh ini kurang detail nih, hal ini gimana ya, kita kembalikan biar direvisi gitu. Jadi ini belajar profesional lebih sih. Jadi sebenarnya nggak dari klien tuh nggak menginginkan seperti ini, nggak harus kita menyetorkan evaluasi, nggak, tapi ini dari internal kami. Karena ya tadi kita biar belajar terus gitu. Terus habis membuat laporan, pertanggungjawaban ya termasuk pertanggungjawaban uang juga ya, jadi operasional berapa segala macam lah gitu. Terus mengolah dokumentasi. Nah, dokumentasi pentingnya di situ. Tadi di awal sudah mencoba sharing ya. Jadi pentingnya video atau foto itu ya untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia training outdoor, klien itu akan lebih mudah percaya ketika kita punya dokumentasi ini. Terus bagaimana sih biar kita dikenal gitu ya? Mungkin beberapa hal yang bisa dicoba ya lewat Instagram, mungkin jadi media sosial itu digunakan. Bukan untuk pencitraan ya, tapi benar-benar menggambarkan bahwa kamu bisa ini dan itu disampaikan di publik gitu. Jadi bukan pencitraan kan kita bisa 6 tapi ditampakkan di publik kita bisa 10 gitu. Enggak, bagusnya sih ya kita bisa 6, kita sampaikan aja apa adanya bahwa kita bisa 6 gitu. Itu lebih bagus daripada nggak disampaikan ya, eman-eman banget kalau punya skill ini tapi nggak disampaikan. Apalagi mencoba di LinkedIn juga bisa. Di LinkedIn cobalah nulis-nulis di LinkedIn tentang outdoor training dengan apa. Di situ kan bakal tahu ya, orang-orang tahu, oh si Agus nih ternyata punya kemampuan di sini. Karena juga dulu kami dapat kliennya juga karena hal semacam itu. Jadi dari mood to mood ya, dari orang ngomong, oh bisa ke ini, direferensikan. Gitu. Kurang lebih sih kayak itu ya. Nggak salah. Terus mungkin nanti ada pemutaran video ya, video beberapa kita kerjakan bareng juga sebelum masuk seksi diskusi. Kalau mungkin Mas Azam bisa muter video, kalau enggak ya nggak usah apa-apa. Nah ini kombinasi sih, jadi di project ini sambil dicari videonya kalau ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa, ceritain dikit. Jadi ini gabungan dari indoor sama outdoor. Jadi training itu nggak harus selamanya outdoor, jadi bisa indoor outdoor. Jadi dijadikan satu gitu. Ada training indoornya, outdoornya, ada training kelasnya juga. Oh enggak, bukan yang ini sih. Yang satunya apa? Yang tuh. Oke, habis ini mungkin
saya minta tolong Mas Fembi siap-siap ya. Nanti Mas Fembi kan akan dia cerita tentang pengalaman. Jadi Mas Fembi ini berpengalaman sebagai project officer ya, project officer untuk training karyawan salah satu BUMN lah. Nah itu dia keren banget. Biar ada sudut pandang lain bagaimana mengorganize training yang dia pegang gitu. Itu seperti itu. Oh mungkin Mas Fembi langsung aja ya. Boleh nanti sambil diskusi boleh. Nanti ketika ada pertanyaan langsung aja disampaikan. Halo Mas Fembi. Ini Halo. Nah, Mas Fembi dari PT JAI, jadi Jiva Abinaya Indonesia. Saya juga sering membantu di konsul. Mas akan mencoba sharing apa yang biasa dia lakukan gitu, biar ada sudut pandang. Oke, monggo Mas Fembi. Oke, terima kasih. Salam kenal semua teman-teman. Saya Fembi, saya perwakilan dari PT Jiva Abinaya Indonesia. Ya sedikit sekilas sih semua sama ya yang diceritakan sama Mas Hendro ya, nggak ada bedanya sih. Ya memang beberapa poin bisa dibilang kita lebih ribet kita lebih ribet di masalah tim. Jadi kalau di Jiva sendiri, di kami, karena ya mungkin kebetulan kita lebih banyak menghandle perusahaan-perusahaan BUMN, di mana di situ memang butuh kedetailan ya Mas Hendro ya. Kayak gitu. Jadi kalau tadi di tempat Mas Hendro mungkin ada efisiensi kerja, jadi mungkin dari PO dia bisa jadi fasil, kemudian bisa ngerangkap juga untuk ke support ke LTS, itu bisa. Tapi kalau di tempat kami kita sudah poskan masing, jadi kayak untuk PO dia sudah sendiri, jadi memang benar-benar dia PO. Ada lagi nanti course director dia yang merancang semuanya dari kegiatannya model seperti apa sampai kemudian jalannya dan materi apa yang mau disampaikan, rancang game dan segala macamnya. Kemudian ada fasil seperti yang disampaikan Mas Hendro tadi. Fasil dia fungsinya ya membawa si klien ini tadi, si peserta, biar dinamikanya jadi. Jadi ini fungsi utamanya dari fasil ini cukup berat karena untuk membuat dinamika suatu kegiatan ini nggak cukup mudah juga ya Mas Hendro ya. Jadi bagaimana Betul tetap sekali. bisa memaintain suasana euforia dari suatu kegiatan. Karena kalau euforianya sendiri atau suasananya udah nggak kebentuk, materi yang mau disampaikan pun atau kompetensi yang mau kita bawa ini sudah nggak nyampe, akan susah untuk mereka tangkap gitu. Ini fungsi fasil cukup berperan penting. Nah, kemudian ada support ya. Kalau di kami sendiri support kita bedakan dengan fasil, karena kalau di tempat kami di Jiva itu fasil memang full untuk dia handle peserta. Nah, untuk di support sendiri, kenapa kita butuh support yang memang berbeda, tidak jadikan satu. Tapi kembali lagi dengan kebutuhan masing-masing ya, kebutuhan dari training masing-masing. Kalau tempat kami, karena dari fasil ini mereka sudah benar-benar full time di situ, saat ada game yang mau jalan berikutnya atau ada acara jalan berikutnya, harus ada tim support yang sudah harus bisa handle. Jadi misalkan untuk masalah game, kita sudah serahin semua ke support. Gitu. Jadi kalau kita habis permainan ini nih satu, habis itu jalan yang kedua. Ini yang kedua ini sudah harus ready. Kita udah nggak boleh nunggu. Terus kemungkinan atau mungkin masalah konsumsi atau masalah akomodasi itu yang handle nanti juga tim support. Jadi fasilitator cuman full time untuk mengontrol acara, jalannya acara, membawa dinamikanya supaya jadi. Kemudian untuk dokumentasi juga kita full di dokumentasi, dia nggak boleh diganggu gugat sama sekali. Karena kalau dia sudah double job ya, sudah double job desk, kita akan kehilangan momen seperti yang dibilang Mas Hendro tadi. Karena momen-momen ini salah satunya memang untuk laporan ke klien, yang pertama, yang kedua memang untuk portofolio kita. Jadi ini sebagai bukti career growth-nya kita referensi kerja kita sudah pernah bikin apa aja nih, kita udah pernah handle apa, model bentuk kegiatannya seperti apa, secara garis besar kegiatan akan bisa dilihat di dokumentasi itu tadi. Ya, kalau secara metode di kita di Jiva sendiri sama, kita juga pakai IL ya Mas ya, kita pakai experiential learning. Kita sudah masuk ke organisasinya AELI, dan
di sini sendiri untuk fasilitator yang kita pakai memang harus bersertifikasi sebagai fasilitator. Gitu. Jadi mereka yang sudah ada di depan nanti ini sudah harus sertifikasi, mereka harus training of trained. Jadi kalau mereka nggak ada standarisasi kerja, kita kalau di kami kita nggak boleh. Tapi tetap yang untuk junior, yang junior tetap kita pelajarin. Jadi kita pelajarin, belajar, boleh siapa aja yang mau belajar jadi fasilitator boleh. Habis itu kalau memang dia udah matang, dia udah dari junior ini dia udah bisa untuk handle kegiatan sendiri, udah habis itu dia di training, dia pun juga ada trainingnya. Jadi untuk jadi fasilitator nggak hanya sekedar oke, aku bisa untuk bikin dinamika nih, aku bisa untuk mimpin game, aku bisa untuk debrief atau apa. Nggak hanya sekedar itu, tapi harus ada kompetensi-kompetensi yang bisa dipegang gitu. Nah, untuk sertifikasi sendiri kita ambil dari ILI. Jadi kalau fasilitator ini memang dia nggak punya sertifikasi di situ, kita masih bisa dibilang untuk jadi junior dulu, belum boleh jadi fasil utama kayak gitu. Terus kalau secara garis besar sama ya Mas ya. Tapi kalau untuk tugas PO sendiri di tempat kami ini sangat banyak sekali, sangat bisa dibilang sangat ribet. Bisa dibilang dia kayak jadi manajer project. Jadi mulai dari awal dia mendesain, dia nanti akan kolaborasi dengan course director, sampai akhirnya di ending di pelaporan. Pelaporan pun ini pelaporannya ada 2. Kalau tadi di tempat Mas Andrew pelaporan untuk internal, kalau kita juga pelaporan untuk ke klien. Jadi karena ada beberapa kompetensi, jadi kompetensi-kompetensi ini ada penilaiannya, ini harus ada pelaporan secara nilai, secara karakter dan segala macamnya. Itu yang disampaikan ke klien. Dan juga pelaporan ke dalam, pelaporan ke kita sendiri, ke internal. Jadi mulai dari manajemen itu harus ada pelaporannya. Kalau fungsi PO sih seperti itu, termasuk dia pelaporan keuangan, apa yang sudah dikeluarkan dan segala macamnya. Jadi kalau untuk PO sendiri, dia ya itu tadi, dia manajer di lapangannya. Semua harus ngikut dengan arahan dia. Apapun yang jadi plan-nya dia itu harus diikuti. Dan memang PO sendiri dia punya plan yang sangat banyak. Karena bisa sampai mungkin ya tadi, bisa sampai 5 plan, sampai atau mungkin sampai 6 plan. Banyak sekali. Sebisa mungkin minimal 2 lah. Jadi dalam satu kegiatan itu minimal mungkin kita punya 2 plan kegiatan. Yang pertama misalkan sedikit sharing ya. Contoh kita kegiatan di outdoor nih. Nah, kegiatan di outdoor kebetulan cuaca tidak mendukung atau kondisi yang sangat tidak mendukung, entah tempatnya banjir atau apa, terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan kegiatan di sana, kita harus punya plan berikutnya. Itu salah satu contohnya kendala dengan cuaca, kendala dengan lingkungan. Kemudian ada kendala lagi dengan internal. Nah, internal ini apa? Misalkan salah satu tim kita ternyata tidak bisa bertugas, atau mungkin ada halangan, atau mungkin ada harus kegiatan lain atau bagaimana. Di saat itu juga, nah itu harus ada plan cadangan. Kemudian masalah dengan pihak luar, eksternal, jadi dengan orang sekitar, atau mungkin dengan aparatur setempat. Kalau di tempat kami memang kegiatan lebih banyak seperti CSR. Jadi kita datang ke desa-desa, kita menggali dari desa tersebut atau mungkin tempat itu ada sesuatu nggak yang bisa kita kerjakan, atau mungkin ada sesuatu yang bisa kita support. Nah, dari menggali informasi tadi, kita bawa ke materi pelatihan. Jadi klien atau peserta yang kita bawa ke sana ini sebetulnya adalah menimbulkan rasa empati mereka. Menimbulkan rasa empati dengan warga-warga yang ada di sekitar, yang bisa jadi kan gini, klien yang kita bawa ini kan mungkin belum pernah masuk ke sana, atau mungkin belum pernah merasakan suasana yang ada di sana. Nah, ini bisa menjadi pengalaman baru. Kayak
ya karena kita berkecimpungnya di experiential learning, jadi kita program pelatihannya berdasarkan dari experience yang didapat. Jadi fungsi fasilitator tadi, kembali ke fasilitator, bisa dibilang meminimalisir intervensi. Jadi peserta ini biarkan untuk mereka mencoba mendapatkan hal baru, mendapatkan experience baru. Dari situ mulailah digali. Jadi kalau fungsi fasilitator ini sudah terlalu banyak untuk intervensi, kalau di kami bisa dibilang itu sudah menyalahi aturan. Jadi akhirnya si peserta ini atau klien yang kita bawa ini dia tidak mendapatkan pengalaman yang benar-benar dari diri dia sendiri, tapi sudah kita kotakkan, sudah kita arahkan. Nah ini yang kalau di tempat kami ini yang dilarang. Jadi fasilitator sendiri dilarang untuk melakukan intervensi yang terlalu banyak. Boleh intervensi saat itu dalam kondisi yang buruk, atau mungkin bisa dibilang harus di-cut di situ, atau harus alurnya ini sudah jauh sekali. Nah, ini boleh melakukan intervensi. Tapi kalau untuk experience yang didapat, kita tidak boleh. Makanya kalau tempat kami nggak ada yang namanya coach, atau mungkin kita tidak boleh menggurui lah, katakanlah seperti itu. Karena pengalaman yang didapat setiap orang kan pasti akan berbeda ya, Mas Hendro ya. Jadi bisa jadi kalau misalkan saya ke gunung atau ke pantai, belum tentu pengalaman saya ini akan sama dengan pengalaman Mas Hendro. Atau mungkin belum tentu pengalaman saya akan sama dengan pengalaman yang didapat teman-teman yang lain. Nah ini yang tidak boleh diintervensi kayak gitu. Mungkin secara garis besar sih kayak gitu sih Mas Hendro. Atau mungkin Mas Hendro mau tanya apa nih ke aku? Kalau dibilang expert juga nggak expert banget lah aku lah. Ya sama-sama belajar. Intinya sama-sama belajar. Iya. Gitu. Itu sih dari diskusinya ya sebentar ya. Mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan bareng-bareng gitu boleh sekali ya. Boleh sekali. Boleh sekali. Di sini juga ada orang-orang yang keren juga sebenarnya jadi pemirsa, beliau-beliau ini ya udah berkecimpung lama gitu ya. Ada Mas Citra, Mas Indra ini senior saya juga, temannya Aji. Dulu saya berguru ke beliau. Oke, monggo saya kembalikan ke Mbak DP ya, Mbak DP Mas Azam. Oh, halo Mbak DP, silakan Mbak DP. Ya, makasih ya Mas tadi atas sharingnya, menarik sekali sih Mas. Sebenarnya itu kalau secara pribadi ya, saya sebenarnya ada pertanyaan sih Mas, buat Mas Endro sama Mas Femdi tadi. Boleh, silakan. Tes. Masuk. Oh ya, sebenarnya pengalaman aja sih, pengalaman Mas Fem, Mas Endro, ya dua-duanya lah. Pas ngadain out ini, ada nggak sih yang tantangan paling besar loh Mas? Yang paling besar yang harus sampai sampai ke mungkin sampai plan sih Mas. Soalnya kalau dalam hal kayak gitu tuh pas di lapangnya itu gimana? Seperti itu sih Mas. Ini kalau pertanyaan secara pribadi ya Mas. Terima kasih. Oke, mungkin saya sharing sedikit ya, nanti Mas Femdi akan melengkapi ya. Atau teman-temannya lain pengen melengkapi lagi, sangat boleh, biar kami belajar juga. Karena tadi, setiap namanya experience learning itu akan berbeda-beda setiap orang gitu. Ya, kami belajar seperti ini ya karena proses yang kami alami seperti itu. Mas Femdi juga sama gitu. Oke, mungkin kalau salah satu kalau disebutkan apa yang menantang ya pasti banyak sekali. Cuma yang paling menantang salah satunya itu untuk project manager atau PO atau manager. Ya, intinya orang itu ya adalah manajerial emosi karena ketika hal-hal yang tidak sesuai rencana terjadi, karena pasti tidak sesuai rencana. Setidaknya beberapa persen itu pasti tidak sesuai rencana itu. Terus ada konflik apa gitu. Itu ketika emosi tersulut, nah itu bakal konsep yang kita susun bisa lebih bubrah lah ini, bahasa Jawa ini bubrah gitu. Karena ya sebagai orang yang tahu konsepnya seperti apa, terus bagaimana menghandlenya ketika emosinya itu nggak stabil ya kurang bagus gitu. Makanya yang paling menurut kami yang paling menantang adalah
bagaimana menstabilkan emosi gitu. Karena suatu saat pernah nih, saya bersama Tiwi dulu. Nah itu waktu di Bintan itu. Karena mungkin saat itu overload ya, jadi dari klien tuh bilang, pesertanya cuma 100 kok. Jadi kami pikir, di handle 4 orang bisa nih, 3 orang, 1 orang sebagai support, 3 orang handle bisa. Yaudah, yakin segini iya. Kita datang sana, waktu hari H, peserta itu lebih dari 200. Nah tadi yang gambar tuh, yang harusnya di outdoor, terus diganti di indoor. Wah saat itu, ini Mbak Tiwi ya, Mbak Tiwi itu tim kami juga, benar-benar dia kayak kolaps gitu loh, dari emosinya sempat naik gitu. Wah ini bahaya nih jika diteruskan, akhirnya ya tadi kayak kata Mas Fembi, bisa intervensinya terlalu banyak ke peserta, justru terjadi resistensi. Kalau udah terjadi resistensi bahaya juga gitu. Akhirnya ya itu salah satu dari kami datang untuk membantu menghandle ya kamu tenangkan diri dulu biar ini kita handle. Ketika udah tenang baru dia masuk lagi gitu. Nah, itu menurut saya Dep ya, itu lebih ke emosi itu. Lagi Mas Fembi bakal nambahin, ayo Fem. Ya, kalau kalau secara garis besar sama sih Mas. Jadi emosi itu penting sekali. Kita sendiri untuk sebagai orang yang ada di depan yang dilihat harus bisa ngontrol diri sendiri. Yang kedua, kalau saya tantangannya itu membangun dinamika. Karena di setiap yang saya rasakan ya, di setiap klien yang kita bawa atau peserta yang kita bawa ini, tidak semua tipikal itu sangat mudah dibangun dinamikanya. Ada pernah yang pengalaman saya itu memang benar-benar dia sama sekali acuh tak acuh, benar-benar dia nggak mau ikut acara itu sama sekali, dan itu memang mungkin sudah menjadi mindset atau apa. Dan itu kita harus bisa bagaimana tetap mengikutkan dia dengan berbagai macam cara, entah itu intervensi dengan cara kita ngajak ngobrol atau apa, sepintar-pintarnya kita supaya bisa membangun. Karena kalau ada satu orang pun ini yang dia bisa dibilang ngisruh atau sudah bikin masalah, ini pasti akan berimbas ke teman-teman yang lain. Nah, karena kalau dinamika ini nggak jadi, materi yang dibawa juga nggak jadi. Nah, sedikit sharing juga pengalaman nih dulu juga yang jadi tantangan itu dengan karena kita lebih banyak masuk ke desa atau mungkin ke suatu tempat tertentu yang di situ CSR. Pernah ada pengalaman kita dapat bentrokan dari lingkungan sekitar, terutama peratur waktu, ya oknum lah. Waktu itu saya juga sama Mas Endro. Itu pengalaman yang baru untuk kita juga. Wah, seperti ini ternyata tidak di semua tempat namanya CSR atau bantuan itu, atau mungkin bisa dibilang kegiatan sosial, itu bisa diterima dengan mudah. Jadi tidak di semua tempat, dan itu yang kita alami, yang kita gambarkan, namanya juga sosial, pasti akan mereka yang senang terbuka. Ternyata tidak seperti itu bayangan kita. Di titik-titik itu, di waktu-waktu itu, kita sebagai PO atau sebagai bisa dibilang fasilitator juga, ya orang yang membawa perusahaan kita harus bisa memberikan solusi, harus bisa memberikan decision apa yang tepat ini untuk dalam keadaan yang genting seperti itu. Itu sih kalau pengalaman saya kayak gitu. Mantap sekali Mas Fembi. Oh ya, di sini juga ada Mas Aji nih. Mas Aji bisa open mic nggak? Muhammad Sanaji nih. Mas Aji ini juga punya pengalaman sebagai project officer ya dulu gitu. Jadi mungkin kalau Mas Sanaji bisa open mic, bisa nih cerita-cerita juga kayak pengalaman apa sih yang dia dapatkan gitu. Jadi biar ada sudut pandang lain juga gitu, ada sudut pandang kan itu. Mas Aji bisa open mic nggak? Kalau mungkin nggak sedang rapat. Halo Mas Chandro. Halo. Oh, halo. Wah, ini nih Pak bos saya salam satu. Mas Aji boleh sharing gitu ya. Oke, terima kasih Mas Chandro. Ya. Halo, kedengeran Mas? Jelas? Halo, jelas ya? Jelas. Oke. Aman. Jelas. Ya, salam kenal juga buat Mas Fembi ini. Oke. Salam kenal. Saya anak buahnya Mas Hendro. Jadi sedikit sharing sih mungkin.
mulai terjun ke dunia apa ya nama outdoor activity itu sejak 2013 ya, hampir sama. Mungkin proyek pertama pernah bareng sama Mas Endro di kalau nggak salah di Kalimantan Selatan ya Mas ya. Itu Oh, betul yang betul. pertama menurut saya kegiatan yang putih ya, karena memang belum pernah kayak gitu, dan alhamdulillah di situ dikasih kesempatan yang sebenarnya tidak disengaja kayak gitu. Karena satu saya butuh itu loh biasalah, dan sekalian dapat itu lebih dari sekedar kayak mendapat uang terus kayak gitu sih. Nah ternyata saya di situ mulai suka dengan kegiatan kayak gitu, bukan karena ingin apa ya mengajari orang lain ya, tapi di situ saya juga mendapat sebuah pelajaran dari orang tersebut gitu sih. Jadi waktu itu udah di fasilitator juga, kemudian pegang game. Nah di situ memang tidak mudah ya untuk membuat suatu kelompok tertentu orang-orang dengan yang punya karakter masing-masing gitu ya, terus supaya bisa jadi ngeblend dalam satu kelompok atau berdinamika kayak gitu. Nah itu yang saya pelajari saat itu juga. Kemudian setelah beberapa lama selama kuliah juga akhirnya sempat dikasih beberapa kesempatan gitu oleh Mas Endro dan teman-teman senior yang lain, mas-mas dan mbak senior yang lain. Terakhir saya itu proyek di mana ya Mas Endro, di mana Mas? Lupa. Oh ini di Kaliurang kayaknya. Nah itu memang bukan sebagai PO sih waktu itu, tapi pernah jadi PO waktu acara, saya lupa itu kalau nggak salah S2 S2 Ekonomi, manajemen ya Mas, ekonomi ya. Nah waktu itu ekonomi. sih jadi PO gitu ya. Memang sebelumnya sudah mungkin kalau untuk jadi PO sudah agak sering, tapi kegiatan organisasi di kampus. Tapi untuk kegiatan outdoor ini baru beberapa kali sih, sekitar kalau nggak salah 2 atau 3 kali kayak gitu. Nah di situ sih yang saya dapat adalah kalau yang saya dapat ketika jadi PO itu sebenarnya nggak harus yang expert. Jadi misalkan ya PO itu orang yang perlu belajar juga kayak gitu, bukan yang menguasai seluk-beluk dari outdoor activity itu kayak gitu ya. Jadi karena di situ kita jadi ada tim juga, jadi kita misalnya expert, misalnya ada Mas Endro, kemudian ada yang lain, kita bisa sharing juga sebagai PO di sana kayak gitu ya, untuk menentukan gamenya seperti apa gitu. Kita tidak saya sebagai PO waktu itu tidak menentukan sendiri. Saya sih lebih ke diskusi dengan tim kayak dengan Mas Endro dan teman-teman untuk menentukan apa sih yang dibutuhkan untuk membuat suatu outdoor activity itu berjalan dengan baik. Nah, yang sangat penting adalah menurut saya pre-nya itu menurut saya harus paling nggak harus matang banget gitu ya. Jadi kayak planningnya, kemudian gamenya itu apa, dan mungkin di awal TNA itu training need analysis atau apa ya tadi ya, itu TNA itu sangat penting menurut saya untuk menentukan gimana nanti alur proses outdoor activity-nya kayak gitu ya. Nanti targetnya siapa, kemudian pesertanya siapa kayak gitu ya. Misalkan menentukan rentang usianya berapa, jadi kan itu nanti kita bisa tahu nih kegiatan apa sih yang cocok untuk rentang usia ini gitu ya. Kemudian game-game apa yang cocok, kemudian mungkin ada game yang terlalu enteng nih untuk terlalu mudah gitu untuk dewasa awal, mungkin dewasa tengah gitu. Jadi kan kalau tantangannya terlalu rendah gitu, terlalu gampang lah istilahnya, nanti kurang memotivasi klien atau peserta kayak gitu sih. Yang penting di awal, kemudian proses during, dan tadi belajar pentingnya tentang plan B, plan A, plan C kayak gitu ya. Jadi itu sangat penting, dan pembagian job desk yang secara jelas itu
menurut saya juga butuh dan sangat penting gitu sih. Saya banyak belajar sih dengan Mas Endro dan tim Moto nih khususnya gitu. Itu Mas paling dari saya. Semoga nanti ada proyek lagi. Semoga ya setelah vaksin ini udah selesai Vaksinasi. akan nanti kapan-kapan bisa ikut proyeknya Mas Fembi juga. Siap, bisa balik Jawa Timur nih. Oke, mau tambah tentang sedikit tambah tentang kayak tantangan tadi ya. Emang kalau dalam teori yang dulu teman-teman psikologi pelajari gitu, memang ketantangan itu bagusnya adalah ketika sedikit di atas kemampuan rata-rata atau sedikit di atas kemampuan si peserta atau kemampuan kita sendiri. Kita nggak harus ngomong training ya, tapi kita sendirilah gampangnya. Kita akan lebih tertantang ketika kita menyelesaikan tantangan yang levelnya itu sedikit di atas. Kayak kita main game lah. Main game, habis level 1 selesai kan, ketika kita ngerjakan level 2 kan, excited gitu ya. Tapi ketika habis level 1, langsung level 10 itu kan, wah, nggak mungkin ya, susah banget ya. Akhirnya nggak belajar. Akhirnya wes berhenti wae lebih apik ya. Atau kalau ketika biasa ngerjain game level, maksudnya game online gitu ya, game online atau game PS gitu. Biasa level 5, terus tantangannya cuma level 2 ya. Nah, sudah biasa gitu. Tapi ketika levelnya itu sedikit di atas, itu akan bukan semangat sih, lebih ke antusiasme ya, antusiasme untuk mengerjakan atau belajar itu lebih tinggi. Jadi emang belajar itu baiknya step demi step. Itu kami pelajari juga ketika dulu saya jogging. Jadi jogging, saya itu nggak suka jogging dulu waktu di GSP gitu kan. Di GSP itu lapangan di UGM, waktu dulu ikut Cinta Alam itu kan diwajibkan jogging ketika mau naik gunung. Jadi sebenarnya nggak pengen jogging, cuma karena pengen naik gunung dan fisik saya lemah gitu kan, ya kudu jogging gitu. Awalnya nggak kuatnya cuma 4 putaran ya, 4 putaran. Tapi ketika untuk menaik, saya dulu pernah paling lama yang pernah atau paling panjang pernah saya jogging itu berapa ya? 15 kilo ya sekali jogging itu selama 2 jam nonstop. Itu juga proses sampai ke tahap itu tuh nggak langsung dari habis 5 putaran itu sekitar 2 kilo itu langsung 15 nggak, tapi naik sedikit. 1 minggu atau bahkan 1 bulan naik 1 kilo, 1 kilo. Jadi ternyata bisa ya akhirnya. Itu pengalaman pribadi ya. Demikian juga ketika diimplementasikan pada peserta. Itu ketika kita udah tahu nih demografi peserta, berarti pasnya memang tantangan seperti ini. Itu juga sering diterapkan di tempat Mas Fembi gitu. Ketika saya ikut project sama beliau juga gitu, kayak tantangannya terlalu mudah nih. Biasanya ada briefing dadaan ya. Improve seperti ini. Nah, ya fungsinya improve kan di situ karena tantangannya kurang atau tantangan terlalu tinggi nih, direndahkan dikit ya. Levelnya direndah dikit. Seperti itu. Itu sih Mbak DP. Oke, jadi kalau tantangan itu kayak bukan malah jadi hambatan ya, tapi bikin upgrade diri gitu ya, upgrade gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman di sini ada pertanyaan, bisa open mic. Ayo teman-teman, ini ada ini loh, ahlinya loh, ini ada Mas Hendro, ada Mas Fembi, terus tadi ada Mas Acul. Mungkin ada pertanyaan. Sama-sama belajar. Iya. Ada ahli ku malah beban ya Mas. Abot. Jangan sebisa mungkin kita jangan merasa ahli gitu, karena kalau udah merasa ahli kita nggak akan belajar gitu kan. Iya. Aku ngerasanya gitu. Pernah pada satu titik tuh ada yang berpengalaman gitu. Kayaknya Oke. Secara jam terbang sudah lumayan gitu aja sih, lebih ke gitu. Kita pernah secara sengaja nggak sengaja ada jam terbang, jadi kita bisa cerita gitu dari pengalaman yang kita dapat gitu sih. Gitu kalau mungkin ada diskusi boleh banget. Tapi kalau seandainya nggak ada juga nggak apa-apa. Nanti pengen belajar atau pengen sharing di sesi lain ya, entah lewat DM atau lewat apa, sangat bisa. Nanti kalau pengen lewat saya juga bisa WA, sangat terbuka ya. Nanti tinggal waktunya jadi disesuaikan, atau via IG Moto atau LinkedIn Moto juga bisa. Kalau Mas Fembi juga bisa lewat IG-nya, dia sangat aktif di IG itu. Albert Novem atau apa ya. Nanti bisa tanya saya, nanti Boleh. Itunya Mas Fembi gitu. Jadi pokoknya kalau untuk urusan belajar saling belajar, kita akan sangat semangat gitu ya. Namanya ilmu itu sangat
ya apa ya? Luas Kayak lah, berbagi Mas. itu Banyak. benar-benar. Semakin kita cerita itu apa kita menemukan hal baru ya Mas Dembi ya. Iya, Namanya betul. juga betul gitu Mbak DP. Mungkin aku boleh sedikit tambahin, Mas. Boleh Eh, sekali. Aku nggak tahu nih ya apa backgroundnya teman-teman ini mungkin banyak seperti apa. Tapi kalau kita ngomongkan pelatihan itu, kalau menurutku pribadi ya pelatihan itu banyak jenisnya. Tapi mungkin yang banyak dikenal sama masyarakat umum itu outbound. Nah, outbound itu kalau aku pribadi sebetulnya apa ya? Ya oke lah itu bagian dari pelatihan, tapi hanya salah satu aja. Dan banyak juga yang kenal outbound itu fun game. Sedangkan outbound sendiri kan tidak sesempit itu ya Mas ya. Kalau kita ngomongkan pelatihan dengan outbound itu tadi ya. Dan kalau di tempat kami experiential learning sendiri, experiential learning adalah bisa ke outbound, tapi outbound belum tentu ke experiential learning. Itu yang sering jadi apa ya? Kalau orang ngomongkan pelatihan itu mesti larinya, oh outbound, oh fun game, oh IL ya. Nah, arahnya ke sana. Bahkan mungkin kalau IL masih jarang yang tahu ya. Iya. Gitu. Dengan pelatihan sendiri macamnya banyak dan jenisnya banyak, bisa indoor, bisa outdoor, bisa offline dan online, ya banyak. Bahkan naik sepeda pun itu bisa jadi experiential learning Iya. ya Mas Dembi ya. Betul. Yang tidak sengaja ya. Iya, jadi nggak sengaja, tapi habis itu kita gali bareng-bareng naik sepeda. Betul. Sekedar naik sepeda gitu. Oh ya, ini Iya. ada pertanyaan dari Mas Citra. Jadi Mas, mungkin Mas Dembi bisa bantu itu ya jawab, atau Mas Aji nanti juga bisa. Bagaimana mengatasi? Oh, jadi saya pakai 2 laptop, jadi 2 device, jadi saya bacanya dari situ. Bagaimana mengatasi peserta yang apatis atau tidak ikut rule of the game. Nah itu tadi Mas Dembi kan punya permasalahan hal seperti itu tuh. Nah, IFM kira-kira apa yang dilakukan saat itu? Jadi kita ceritanya sesuai apa yang di pengalaman ya, itu, pengalaman ya. Pengalaman. Boleh, Mas Dembi boleh cerita nih, moga-moga Mas Dembi. Iya, kalau waktu aku dapat pengalaman itu, waktu kejadian itu, cara saya itu lebih mengajak interaksi yang bersangkutan. Tapi di luar dari lingkungannya dia, maksudnya di luar dari circle-nya. Saya ajak ke suatu tempat, ya mungkin bisa dibilang kita ngobrol santai, di luar dari kegiatan ya. Jadi misalkan ada 2 hari, atau mungkin kita ngomongkan 1 hari lah, 1 hari pasti ada jam jeda. Entah itu waktu coffee break, atau waktu makan siang, atau mungkin lagi makan sore atau apa. Biasanya saya ngajak ngobrol. Ngajak ngobrolnya bukan langsung intervensi bahwa Bapak, Ibu, atau Mas, atau teman-teman, ini kalian tuh kayak gini, nggak langsung, tapi lebih menggali. Karena orang saat kita ajak ngobrol lebih dekat, kita mendekatkan diri sebagai teman, mungkin dia bisa bercerita mungkin bisa dia ada masalah sesuatu, atau mungkin dia memang ada mindset tersendiri tentang masalah pelatihan itu. Entah karena dia terpaksa, atau entah karena dia memang sudah bad image dulu masalah outbound itu tadi, memang dia nggak suka outdoor. Nah, itu sebisa mungkin kita menggali lebih ke pribadi, personal gitu. Jadi dari hasil galian itu tadi, kita bisa tahu, orang ini ternyata dia apatis atau pasif itu tadi karena ini ada latar belakangnya seperti ini. Baru kita bisa mengarahkan atau bisa memberikan solusi. Oh, kalau gitu gini atau bagaimana. Nah, dari galian informasi itu tadi yang baru kita bisa action kayak gitu. Jadi nggak selalu orang peserta yang pasif ini memang benar-benar nggak suka dengan outbound, atau memang dia ini belum tentu. Bisa jadi dia ada masalah, atau bisa jadi memang dia terpaksa untuk mengikuti pelatihan itu. Banyak macamnya. Begitu Mas Indra. Iya. Mungkin saya nambahin sedikit juga pengalaman. Oh, ini bukan sedikit sih. Sering Mas. Mungkin harus ditanya apakah bagaimana itu ya, sering kita menjumpai, bahkan nggak apatis ya, sampai resisten pernah. menolak itu. Tapi bagaimana itu pernah suatu saat itu training berapa hari ya? 3 hari saat itu. 3 hari. Baru rule of the game ya, belum masuk game itu. Jadi gambarnya kegiatannya 2 hari.
2 malam 3 hari gitu ya. Jadi waktu malam itu ketemu gitu kita saling apa ya namanya kalau di tempat Mas Boy prekos itu kayak semacam kesepakatan bersama gitu. Itu beliau udah menolak dulu karena apa ya? Karena saat itu saya kan saya masih 20-an gitu ya. Peserta itu saat itu 40-an, jadi umur 40, 50. Jadi kebetulan saat itu satu yayasan gitu. Satu yayasan dan pesertanya itu dari berbagai kabupaten di Indonesia gitu. Jadi ngeblend apa ya? Groupingnya itu sangat tinggi banget Mas sebelum kita acara itu. Jadi kayak yang dari kabupaten ini itu ya cuma sama orang-orang itu aja dan itu ngelompok. Jadi ketika ada temennya yang nggak setuju itu, wah semuanya nggak ikut nggak setuju. Padahal awalnya mereka yang lain tuh agak oke-oke aja, tapi soal apa dulu ya? Soal salah satunya soal HP. Jadi bahkan soal HP, cuma sekedar HP belum masuk game ini. Jadi dari pihak panitia atau pihak penyelenggara si pemilik yayasan tuh pengennya selama kegiatan peserta tidak boleh bawa HP gitu. Sedangkan itu kan kalau di kami sebenarnya ya nggak apa-apa selama nggak mengganggu. Cuma kan itu kita mencoba menyampaikan, wah itu kita debatnya tuh bukan debat ya, awalnya debat sih. Resistensinya hampir jam ya, hampir jam itu hanya untuk kesepakatan hal-hal empeh seperti itu. Dan itu udah resist banget gitu. Cuma di situ juga ya tadi ketika ada yang apatis itu jangan sampai emosi kita itu ikut naik gitu loh. Karena kita udah sama-sama naik akhirnya konflik kan akhirnya nggak ketemu gitu. Jadi kayak kepemimpinan Jawa lah. Kita ngambil filosofi kepemimpinan Jawa. Jadi kepemimpinan Jawa kalau mungkin kepemimpinan Barat atau apa kan leader itu ya sebagai orang yang di atas terus bisa mengendalikan mengkomen gitu apa memberi komen gitu. Cuma kalau kita diajari leluhur kan yo Hamengkubuwono gambarnya kita apa ya kayak memangku dunia gitu. Jadi ya kalau yang filosofi yang saya pegang sih ya di situ kita memimpin gitu. Kita memimpin peserta untuk apa ya biar targetnya tuh bisa sama-sama kita capai ya kita pangku mereka, kita kayak terima mereka gitu. Kita bisa jadi karena kalau ketika kita udah menerima mereka, oh kita jadi paham sama-sama paham, terus ya membangun diskusi ya kayak Mas Yambi tadi. Jadi di luar setelah kita sepakat itu belum diterima gitu. Ya udah waktu makan pagi saya temui itu jangan sampai menjaga jarak sih. Kita temui terus oh ternyata ketika kita udah diterima sama-sama paham lah intinya. Oh saat itu apa ya? Oh ya dari salah satu kabupaten lah gitu intinya. Di situ kebetulan saya pernah punya teman yang asalnya dari situ. Terus saya cerita, Bu, saya juga pernah ke sana, saya punya teman sana. Oh iya Mas, jadi menemukan kesamaan, jadi cari kesamaan antara kita dan beliau-beliau ini. Jadi sama-sama suka, oh sama-sama ini Mas. Jadi awalnya yang kita kayaknya resisten sama saya gitu ya. Terus ya, oh ngeblend banget. Bahkan si dia itu sama si peserta ini, dan beberapa temannya itu masih resisten sama si yayasan, si panitia yayasan itu masih resisten. Tapi dengan kami udah ngeblend banget yang awalnya gitu. Dan itu yang bahkan di akhir tuh sampai wah ini oleh-oleh dari kami segala macam, kita nggak minta sampai segitunya ya karena kita mencoba bisa jadi mereka tidak mengikuti rule itu ya karena tadi sih lebih ke pertama karena kita belum diterima oleh mereka ya cara yang kita lakukan sependek yang saya tahu bagaimana biar kita tuh satu memahami mereka sih apakah emang mereka butuh tempat gitu kan ada itu Mas kadang-kadang tuh ada orang tertentu yang dia tuh pengen menonjol gitu jadi pengen nggak mau lah jangan sampai aku biasanya itu memimpin kok di sini aku dipimpin kan rasanya gitu kan jadi kayak fasilitator tuh nyuruh kan enggak nah dia caranya atau bagaimana caranya biar kita itu nggak kesannya nggak menyuruh mereka gitu padahal pernah kok Mas suatu saat tuh ini kapan ya ini pas outdoor trainingnya Mapro di mahasiswa profesi UGM saat itu saya terlibat tapi bukan atas nama Motu sih terlibat secara individu gitu ada satu orang yang memang sejak awal tuh terlihat pengen apa ya kayak dirinya tuh pengen diakui gitu ya udah kita beri kayak waktu sesi tertentu oh Mas ini silahkan coba dipimpin teman-temannya oh dia langsung semangat gitu ya bang karena dia tuh butuh tempat aja dia butuh tempat untuk show up gitu ya udah kita kasih biasanya gitu kebanyakan yang menolak itu karena pride-nya itu tinggi jadi karena merasa pride-nya itu tinggi terus yuk maksud aku dia cilik ya gitu. Makanya kita nggak memposisikan diri sebagai trainer tuh ya karena itu. Karena ketika kita memposisikan diri sebagai trainer, maksud trainer bukan berarti istilah trainer jelek buat nggih. Tapi
sebagai orang yang ngajari gitu, wah itu akan lebih tinggi. Jadi bagaimana kita belajar bareng-bareng. Saya sampaikan situ. Ya intinya di sini kita belajar bareng. Terus ya ayo kita diskusi segala macam. Kan ada juga saya pernah nih di tempat lain juga ikut gitu. Ketika sesi istirahat antara fasilitator dan peserta itu menjaga jarak gitu. Makanan dipisah segala macam. Kalau bisa jangan hal semacam itu jangan dilakukan sih. Justru kita ngeblend gitu. Bagusnya kita ngeblend gitu biar gitu sih Mas Citra. Ini sependek pengalaman kami. Nggih, Mas. Aku nambahin dikit, Mas. Boleh. Jadi emang lebih ke personal approach gitu. Nggih, Iya, Mas Fendi. Boleh. aku juga punya pengalaman kayak Mas Hendro. Bahkan lebih bisa dibilang lebih harsh, lebih kasar. Jadi si peserta ini sudah berumur lah, sekitar 40-an lah. Dan itu wanita, ibu-ibu. Itu bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang bisa dibilang tidak cukup enak didengar gitu. Jadi halnya sama, hanya ingin mendapatkan tempat, bisa sampai mengumpat bahwa itu loh masih asu, nyun sewu ya, maaf ya, masih asu. Nah, itu sampai di titik itu tuh bahkan seorang fasilitator atau seorang yang kita bikin bawa acara itu ya harus memang kontrol emosi, harus bisa jaga emosi. Kalau kita tidak tahu apa-apa atau katakanlah kita sudah sesuai rule, tiba-tiba dikatakan kayak gitu, kalau kita normal mungkin akan langsung terpancing. Loh, kok rasanya dikatain ini salah apa nih kan gitu. Tapi lebih bawa ke personal approach itu kalau saya lebih jadi ya Mas ya kayak gitu. Atau bisa jadi kalau cara kedua saya ke teman terdekat atau lingkungan sekitarnya yang dimana dia bisa mempercayai orang itu yang kita ajak. Saya juga pernah kalau personal approach-nya juga nggak jadi ini, dia juga nggak bisa terbuka dan segala macamnya. Ternyata dia punya body system sendiri, gitu. Dia punya body system, dia punya teman yang bisa dia percaya. Saya ngobrol sama beliau ini tadi, barulah terbuka informasi ini tadi, dan saya meminta tolong kepada temannya ini untuk apa ya bisa dibilang nge-push dari temannya ini supaya ini nggak hanya segini, kemampuanmu, skillmu itu nggak cuma segini, kamu pasti bisa kayak gitu sih. Itu saya tambahan. Ya, thank you Mas Ebi. Dan bisa jadi ngatur Mas, apa? Bisa jadi juga itu kalau memang orang yang kalau personal approach itu ketika orangnya memang resisten karena emang nggak mau ikut atau nggak karena dia punya pride tinggi. Tapi ada juga yang nggak ikuti rule itu karena memang kita untuk membuat konsepnya itu kurang mateng kan. Biasanya ada juga suatu game gitu fairness-nya tuh kurang, jadi kayak sisi adilnya tuh kurang gitu karena kita nggak bisa pertama kita belum menguasai game itu biasanya, yang kedua kita belum secara pengalaman handle tim itu kurang, habisnya juga ada resisten seperti itu. Jadi selama orang itu masih melihat kita sebagai orang yang nggak kompeten, itu biasanya resistennya sih lebih tinggi. Tapi ketika emang kita bisa menunjukkan kompetensi kita gitu, bahwa kita emang bisa menghandle ini, apapun yang ini nggak hanya di game sih, di pengalaman di luar game juga gitu. Ketika kita masih orang itu melihat kita nggak kompeten itu biasanya akan melihat sebelah mata, dan ketika dilihat sebelah mata ya akhirnya kebanyakan itu nggak bisa menerima apa yang kita sampaikan gitu. Jadi bisa jadi karena emang gamenya itu kita nggak mateng ya. Bagaimana caranya ketika itu ya kita harus kalau emang salah ya nggak apa-apa diakui. Oh iya ya, peraturannya berarti kalau seperti nggak adil gitu. Ayo kita sepakatan bersama ya, kita libatkan TK bareng-bareng gitu. Pernah juga saya dulu gitu Mas. Jadi pas awal-awal terutama Mas gitu. Pas awal-awal berkecimpung di hal semacam ini itu kan ya karena emosi saya juga belum stabil, terus konsepnya saya juga belum paham. Ya tadi karena briefingnya kurang, bisa jadi karena nggak ada simulasi, terus kegiatan, terus wah ternyata ini gamenya setelah saya refleksi, oh ya ini nggak adil nih. Harusnya mereka nggak terakomodasi nih yang perjuangan yang mereka lakukan itu. Jadi kan ada, aku segini kok dianggap pelanggar, padahal nggak melanggar nih ya. Jadi